Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya sapa, puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, fokus kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya, oh kuasa-Mu melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujiannya, mari kita katakan, oh Tuhan, hidupku, amin, adalah penyembahan. Yes, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu kami perlu Engkau dalam hidup kami, menuntun setiap langkah perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi menyembah dan memuliakan nama di tempat ini. Bila Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan. Amin. Senada dengan surga kami datang bersatu. Semua puji namamu, semesta bersuka. Sama dengan surga. Bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupmu menggenapi setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi terang bagi kaki kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu
Sama-sama kita baca. Darah Yesus. Saudara, di depan kita, kalau secara lahiriah ini adalah roti yang tidak beragi dan anggur. Tetapi pada waktu perjamuan suci, Yesus berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Dalam perjamuan suci, saudara, ada darah Kristus yang saya mau katakan, kita tidak hanya peringati, tetapi kita nikmati. Menyangkut darah, betul bahwa kitab Korintus Kisah Rasul berkata, orang percaya tidak boleh makan darah. Jadi kalau kita makan dimanapun yang ada darahnya, Alkitab sudah berkata bahwa tidak boleh makan darah. Betul? Kalau enak? Tetap Alkitab berkata hal yang sama. Tetapi pada waktu perjamuan, Yesus berkata, inilah darahku. Saudara, kita akan coba melihat oleh darah Yesus beberapa hal yang dibentangkan oleh firman untuk kita bisa memahami bahwa lewat korban Kristus ada darah tercurah. Maka Alkitab menjelaskan beberapa hal oleh darah Yesus. Yang pertama, maka orang percaya penuh keberanian masuk ke mana, saudara? Tempat kudus. Pasal 10 Ibrani ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara bisa masuk dan diperkenankan masuk ke tempat kudus. Saya katakan ayat ini jelas berkata karena peran darah Yesus Kristus. Bahkan dikatakan kita punya keberanian masuk. Kenapa? Kita orang berdosa. Ada banyak salah pelanggaran kita. Dan kalau dengan pelanggaran kita, saya katakan kita bukan hanya tidak layak masuk, tetapi saya mau katakan kita tidak punya tempat untuk masuk. Kalaupun kita masuk, saudara, ada perasaan karena kita bukanlah orang yang berlayak. Satu ayat dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Konteks Lukas pasal 18 itu mengisahkan ada dua sosok, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah orang yang merasa diri benar, orang yang merasa diri berbuat baik, orang yang merasa diri lakukan kehendak Allah, dan berkata, kami tidak pembunuh, kami tidak berzina, kami tidak melakukan pelanggaran, kami berpuasa 2 kali seminggu. Dan mereka katakan, kami tidak seperti yang lain. Ketika orang datang kepada Tuhan, mereka orang berdosa, tapi kami bukan orang berdosa. Bahkan dikatakan 1/10 dari segala apa yang kami dapat, kami berikan untuk Tuhan. Di satu sisi kita akan berkata, orang seperti ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi sisi yang lain ada pemungut cukai. Kalau Alkitab menjelaskan pemungut cukai itu disandingkan dengan orang berdosa, bahkan dikatakan seperti, maaf, perempuan Sunda. Jadi kalau pemungut cukai itu orang yang dihindari, dan orang berkata ini bukan orang yang berlayak, bukan orang yang benar, orang yang harusnya tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Dan ketika Yesus adakan perjamuan di rumah pemungut cukai, orang berkata, kenapa Yesus bersekutu dengan orang berdosa? Karena di pikiran mereka pemungut cukai orang berdosa. Nah, ketika pemungut cukai yang dianggap orang berdosa masuk ke hadirat Allah, dan mereka masuk
Alkitab berkata, mereka berdiri jauh-jauh. Ada rasa takut, kenapa? Rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tertuduh, rasa tidak berlayak. Dan mereka tidak berani menengadah ke langit. Kenapa? Mereka merasa mereka bukan orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Lalu ayat ini jelas berkata, mereka memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ketika kita masuk di hadirat Allah, saya mau katakan, ada iblis yang menuduh kita dan berkata, Anda enggak layak, Anda orang berdosa. Seorang pengkhotbah, ketika dia akan melayani, dia katakan gangguan terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia hendak melayani Tuhan, maka iblis paparkan tentang segala dosa dan pelanggaran. Dan ketika Anda akan masuk di hadirat Allah, seringkali iblis juga melakukan hal yang sama. Sehingga kadang-kala kita berkata, kayaknya saya nggak layak. Tapi saya mau katakan, oleh darah Yesus, maka saya dan saudara, kita punya keberanian masuk ke hadirat Tuhan. Jadi kita boleh layak karena darah Kristus. Yang kedua, oleh darah Kristus. Sama-sama kita baca, Dia membuka jalan baru. Ayat 20 menjelaskan, karena Ia telah membuka jalan yang baru. Saudara, merintis satu jalan itu tidak mudah. Paling mudah adalah mengikuti jalan yang sudah ada. Kalau jalan sudah ada, kita tinggal ikuti jalan itu. Tapi merintis satu jalan yang baru, saya katakan tidak mudah. Tetapi Yesus Kristus telah membuka jalan yang baru. Dan saya katakan jalan ini bukan Anda yang buka, bukan kita yang membuka jalan ini, tetapi Yesus membuka jalan lewat apa? Lewat dirinya, di mana Dia membuka tabir. Jadi jalan yang lama bukanlah jalan yang dirintis oleh Tuhan, tapi Tuhan membuka jalan yang baru, di mana kita bisa berjalan di jalan yang baru itu. Masa lalu kita adalah jalan yang lama, tetapi Tuhan berkata demikian, di mana Dia membuka jalan untuk saya dan saudara. Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju. Kita mungkin berpikir di masa yang lalu jalan-jalan kita ini jalan yang lurus. Kita berpikir jalan yang kita langkahkan jalan yang benar. Kita berpikir kita berjalan di jalan yang sepertinya inilah jalan yang terbaik untuk kita. Tapi ada jalan yang disangka lurus, tapi Alkitab berkata ujungnya menuju maut. Tapi saya mau katakan, jalan yang Tuhan buka adalah jalan menuju kehidupan. Dan itu Tuhan yang buka. Maka Yohanes pasal 14 berkata demikian, Yesus adalah jalan itu, dan jalan di dalam Yesus adalah jalan kebenaran yang ujungnya menuju hidup. Oleh darah Yesus. Yang ketiga, oleh darah Yesus kita ada di jalan yang menuju kehidupan. Bukan hanya sekedar bicara jalan yang baru. Ketika Tuhan membuka jalan, maka Ibrani berkata, jalan itu adalah jalan yang hidup. Karena memang Tuhan membawa orang percaya, Tuhan menuntut anak-anaknya untuk menikmati kehidupan. Maka Tuhan buka jalan itu, di mana kita bisa berjalan di jalan itu. Dan pada akhirnya di jalan yang dibuka oleh Tuhan, kita berkata bahwa jalan itu adalah jalan menuju kehidupan. Dan saya mau katakan, ini terjadi oleh darah Yesus Kristus. Nah, saudara, setelah ini Tuhan lakukan, setelah Tuhan membuka tabir, Dia bawa kita dengan penuh keberanian masuk di hadirat Allah. Karena ada jalan baru yang Tuhan sudah bukakan. Maka ada ajakan, ada himbauan. Saudara, dalam kitab Ibrani ini
ada 4 kali kata ajakan di mana Tuhan berkata, marilah. Sekarang kita akan melihat supaya korban Kristus tidak sia-sia, supaya darah Yesus tidak sia-sia, di mana dia rela berkorban di bukit Golgota. Alkitab menjelaskan bahwa ada darah yang tercurah. Ketika dia ditombak, darah tercurah. Ketika dia dipaku, darah tercurah. Ketika dia dimahkotai duri, darah tercurah. Nah, Alkitab menjelaskan lewat darah itu, maka sekarang posisi kita ada dekat dengan Allah, di mana Tuhan menuntun kita di jalannya. Dan setelah itu, Ibrani 9 mengajak saya dan saudara, dan ada 4 ajakan untuk kita bisa pahami. Itu adalah ajakan firman. Yang pertama, sama-sama menghadap Allah dengan hati yang tulus. Menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Kenapa ayat ini muncul? Karena ada orang betul datang kepada Tuhan, tapi hatinya gak tulus. Doa saya, seluruh jemaat yang hadir, kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Apa sih arti tulus? Kalau saudara lihat dalam kamus, salah satu arti tulus itu sungguh-sungguh. Ketika kita menyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita dalam menyembah Tuhan pusing dengan orang lain, lihat kiri kanan, lihat belakang, tapi kita tak pernah fokus dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata menghadap Tuhan dengan tulus? Kalau semua jemaat, saya mau katakan kita tulus di hadapan Tuhan, apalagi Tuhan siap menjamah dan memberkati setiap kita. Kita terlalu pusing dengan banyak orang saat kita datang kepada Tuhan. Apa yang orang pakai, apa yang orang kenakan, bagaimana cara orang memuji Tuhan, sehingga kita nggak pernah fokus dengan diri kita saat kita menyembah Tuhan. Kata tulus sama dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan katakan, oleh karena darah Kristus, mari orang percaya masuk di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata tulus itu jujur. Apa yang kita katakan itu keluar dari hati kita. Kita jangan berkata Tuhan itu baik, tapi hati kita menyangkal kebaikan Tuhan. Kita jangan berkata Allahku luar biasa, tapi di satu sisi kita berkata, kalau memang Tuhan luar biasa, kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Hati kata tulus sama dengan tidak munafik. Alangkah luar biasa kalau seluruh jemaat Tuhan kita menghadap hadirat Tuhan dengan tulus. Pujian yang kita naikkan, pujian yang tulus, pujian yang sungguh-sungguh. Saat diajak menyembah, semua jemaat Tuhan menyembah. Amin. Kadang-kadang terlalu mahal suara kita untuk kita keluarkan di rumah Tuhan, tapi terlalu murah suara kita kalau kita berbincang satu dengan yang lain. Terlalu mahal suara kita untuk kita menyembah Tuhan dengan sekuat, semampu kita. Tapi terlalu murah suara kita untuk berbincang satu dengan yang lain, menceritakan banyak orang. Itulah sebabnya Alkitab berkata, oleh karena perbuatan Allah lewat darahnya, mari orang percaya menghadap hadirat Tuhan dengan tulus. Yang kedua, oleh darah Kristus, maka Tuhan mengajak berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita, saudara, marilah yang kedua, Ibrani 10 menjelaskan, marilah kita, hai orang percaya, hai umat Tuhan, hai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dia berkata, teguh berpegang pada pengakuan. Saya ulang, teguh berpegang pada pengakuan. Satu jemaat berkata demikian,
Dia pernah ikut seperti Bible study, belajar Alkitab di satu tempat, diajar oleh hamba Tuhan. Awalnya dia katakan sepertinya sama dengan apa yang diajarkan oleh gembala. Tapi kemudian lama-lama kok makin lama makin belok, makin belok. Akhirnya dia katakan, saya tetap berpegang dengan apa yang saya dengar lewat gembala, dan saya harus mundur karena pengajarannya berbeda. Saudara, saya mau katakan, bicara tentang pengajaran hari-hari ini Anda mudah untuk mencari. Saudara buka YouTube, selesai. Saudara mau cari pengajaran apapun. Tetapi ketika kita sadar di mana Tuhan sudah membuka jalan bagi setiap kita, yang kedua, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Pengakuan tentang apa? Pengharapan kita di dalam Yesus. Jadi apapun yang terjadi dan keadaan apapun, saya katakan tetap berpegang pada pengakuan bahwa kita punya pengharapan, karena Dia Tuhan yang kita sembah, yang menjanjikan segala sesuatu. Alkitab berkata bahwa Dia adalah setia. Amin. Dia tidak mungkin berkata dan mengingkari perkataannya. Manusia bisa berkata, tapi bisa mengingkari apa yang dia katakan. Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapinya. Tapi manusia bisa berkata apapun, belum tentu dia akan melakukannya. Sebab itu, kalau kita kenal siapa Dia. Yang kedua, teguhlah berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita di dalam Yesus. Yang ketiga, sama-sama kita baca 2-3. Saling memperhatikan, saling mendorong. Ibrani berkata, marilah yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Tuhan mengajar saya dan saudara, ayo sama-sama kita mendorong satu dengan yang lain untuk apa? Untuk kebaikan. Jangan ajak orang untuk hal yang buruk. Jangan dorong orang untuk pemberontakan. Tapi ajak dan dorong orang. Ayat ini berkata yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan yang baik. Jadi ketika kita sadar korban Kristus, apa yang Tuhan sudah buat, fungsi kita, maka Tuhan berkata, mari kita saling mendorong, saling menguatkan, saling memperhatikan. Saya bangga ketika ada jemaat berkata, si ini datang nggak minggu ya, si itu datang nggak. Dia memperhatikan, ada jemaat yang tidak datang. Nah, kalau semua berfungsi seperti ini, minimal selain hamba Tuhan mengingatkan, ada jemaat yang mengingatkan. Dan saya katakan, itu adalah fungsi orang percaya. Maka yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan dan mendorong. Yang terakhir, marilah yang keempat, sama-sama kita baca 2-3. Ibrani 10 berkata, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Saudara, ada dua ajakan di ayat ini dikatakan, marilah kita saling menasihati dan giat, semakin giat melakukannya. Nah, pertanyaan kita, konteks apakah yang disebutkan di ayat 25? Yang pertama, di bagian awal dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari, dikatakan apa? Ibrani 10:25 itu konteks ibadah, konteks pertemuan di mana kita bersekutu, beribadah di rumah Tuhan. Marilah yang keempat, ketika kita sadar korban Kristus dia lewat darahnya, maka Tuhan berkata, kewajiban orang percaya untuk apa? Mengingat tentang ibadah dan mengingatkan juga yang lain tentang ibadah. Dan dikatakan, marilah kita saling menasihati dan kita melakukan dengan giat.
Ada orang bisa mengingatkan, tapi dia sendiri lupa untuk melakukan. Ada orang tua mendorong anak giat ibadah, tapi orang tua tinggal di rumah. Betul? Ada. Tapi Tuhan berkata demikian. Marilah kita saling menasihati tentang apa? Tentang ibadah. Ketika kita mengingatkan yang lain, saya katakan Anda sedang menjalankan fungsi sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tapi ketika Anda berdiam, ada orang yang berkata, gue malas ibadah. Oke, kalau Anda malas, sama Anda masalah. Tapi ketika Anda mengingatkan suami, istri, anak, menantu, semua, saya katakan Anda sedang menjalankan fungsi sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saya setiap ada jemaat yang, maaf nih, mungkin karena kesehatan terganggu, tapi tetap berkomitmen datang ke rumah Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bela umat-Mu ini. Sekalipun lift kita belum fungsikan karena ada masalah. Memang ada program untuk mengganti lift dengan lift yang baru, tapi kita berdoa kira-kira momentumnya kapan. Saya percaya kalau memang waktunya Tuhan pasti siapkan berkatnya. Tapi sekalipun tanpa lift, dalam kondisi fisik saya katakan mungkin akan nyaman tinggal di rumah, tinggal buka YouTube dan selesai. Tetapi jemaat ini berkomitmen tetap melangkah ke rumah Tuhan. Saya aja hamba Tuhan sangat kagum dengan situasi ini. Apalagi Tuhan yang kita sembah. Ternyata halangan-halangan ini tidak menjadi alasan. Sangat disesalkan ada anak Tuhan dalam posisi sehat, kuat, tapi rasanya ibadah menjadi bahagian nomor sekian. Yang saya heran begini, lebih parah lagi begini saudara. Takut ibadah tapi antar kota, antar provinsi. Sebentar di Jakarta, sebentar di mana? Ini apa? Jangan bilang saya menyindir jemaat, bukan. Cuma nyinggung saudara. Beda kan? Beda pasangan. Ini fakta. Ibrani 10 ayat 25. Marilah yang keempat bicara tentang apa? Ibadah. Alangkah luar biasa ketika kita sadar tentang korban Kristus. Maka marilah yang keempat, semakin giat melakukannya dan ingatkan yang lain untuk kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Sebab itu saya mau katakan bagi setiap kita, ketika Tuhan sadarkan kita ada perbuatan Tuhan lewat korban Kristus di dalam hidup kita, maka marilah 4 hal ini kita camkan kira-kira ada enggak dalam hidup kita. Tapi doa saya lewat perjamuan suci kita camkan ada ajakan Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini, dan kita berkata kami siap. Dan ketika Tuhan berkata marilah, maka kita berkata hal yang sama, kami siap melangkah. Beri kita berdoa. Kita boleh ada menghadap hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan beri mandat kita boleh menghadap Tuhan dengan keberanian. Saya mau katakan bagi setiap kita, sebenarnya bukan karena kita orang yang berani. Seharusnya kita berkata kita tidak layak. Kita berkata kita orang berdosa. Ada banyak pelanggaran kita. Tapi kalau kita ada di rumah Tuhan, kita boleh menghadap hadirat Allah. Alkitab menjelaskan karena fungsi darah Kristus, di mana Dia telah berkorban untuk saya dan saudara, dan Tuhan beri kesempatan untuk kita masuk di hadirat Allah. Mari kita hargai. Dan ketika korban Kristus dinyatakan, Yesus berkata tentang 4 hal. Marilah, 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 dan marilah. Sekarang kita ada di hadirat Tuhan. Mari dengan penuh keberanian kita ingin menyembah, meninggikan namanya, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Ya
Sama-sama kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita tinggikan nama Yesus. Gunakan waktu yang terbaik, di mana dengan kesungguhan hati kita menyerukan namanya. Iya, haleluya, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku datang dengan hati tulus menyembah Yang Maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku datang dengan hati tulus
Tuhan, kami percaya korban-Mu di Bukit Golgota bukan hanya membenarkan setiap kami dan membuat kami berlayak di hadapan Tuhan, tetapi ada kuasa yang besar yang kami sangat yakini lewat pengorbanan-Mu. Bahkan Engkau yang berkata, ya Tuhan, lewat bilir-bilir-Mu Engkau menyembuhkan setiap kami. Apapun keberadaan kami yang datang di hadirat Tuhan, kami hanya berharap Tuhan, berharap kebaikan Tuhan, berharap jamahan Tuhan, berharap kuasa darah Kristus bekerja atas setiap kami. Berikan kami iman dan percaya, dan kami berkata, ya Tuhan, Engkau siap memberkati dan menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dilayani pembela pekerjaan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya.
Biar kuasa-Mu lewat darah-Mu ya Tuhan memberkati setiap kami. Engkau bukan hanya melayakkan kami untuk dengan penuh keberanian masuk ke hadirat Allah, tetapi kami percaya ada kuasa-Mu, ada kekuatan-Mu yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kami ya Bapa. Sebab itu kami datang menghadap hadirat-Mu dan kami berkata ya Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Berikan kami iman percaya Tuhan, ada kuasa dalam darah Yesus Kristus. Pegang tubuh Kristus, angkat tinggikan, muliakan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kacauan Kristus. Kacauan yang membenarkan kita oleh darahnya. Dan darah yang tercurah, Alkitab berkata lewat bilur-bilurnya Dia menyembuhkan setiap hidup. Aku butuh pertolongan Tuhan, serukan dalam nama Yesus. Satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang punya kuasa, dan nama yang mampu melakukan apapun juga. Di dalam nama Yesus, jamah kami ya Tuhan. Berkati. Dengan firman Tuhan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Biar kekuatan yang datang dari Allah menyertai setiap kami, dan kami percaya korban-Mu tidak pernah sia-sia. Menikmati anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara cawan dikumpulkan, kita akan jalankan persembahan. Dan bagi umat Tuhan yang ingin membagikan berita persepuluhan, saya persilakan tampil ke depan. Selesai, Dia akan kerjakan sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab itu, kalau Anda ingin angkat jempol, saudara, oke, sama-sama kita bersepakat.
Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan. Penyertaan-Mu yang luar biasa bersama dengan kami. Dan biar pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Berkati persembahan umat Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sudah mengembalikan diri dalam persepuluhan. Berkati kami dengan segala doa harapan kami. Berkati umat-Mu yang baru pertama kali hadir. Berkati umat-Mu yang menuntun banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Berkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan kami semua ada dalam berkat-Mu ya Allahku. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Berkat tepuk tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.